Lebih dalam mana? Kasih Yesusku. Coba yang di sebelah sini. Jangan mau kalah suaranya memuji Tuhan. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Katakan, mari kita bersukaria, amin. Karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah tiap sedih, amin. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Katakan sekali lagi, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Haleluya, amin. Mari, yang terbaik bagi Tuhan. Yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Haleluya. Ku jawab ya, iya, iya. Ku jawab ya, iya, iya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Dengan imanmu katakan, ku jawab ya, iya, iya. Ku jawab ya, iya, iya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, amin. Dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh girang. Katakan, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, iya, amin. Ku jawab, oh ini kami Tuhan. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, iya. Ku jawab ya, ya, iya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, iya. Masih memuji Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan sebelah sini, Hosana. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sebelah sini katakan Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, amin. Tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana,
wanita hebatnya Tuhan. Mari sekali lagi berikan salam satu dengan yang lain. Katakan kita tidak akan goyah karena ada Tuhan beserta kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan kita selalu menyertai kita, amin. Kita percaya bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari para wanita hebatnya Tuhan, kita sebagai tiang doa bagi keluarga kita. Setiap orang punya masalah, setiap orang ada pergumulan. Setiap orang memiliki bebannya masing-masing. Namun percaya akan satu hal, Tuhan tidak pernah gagal untuk menolong kita. 1000 cara Tuhan menolong umatnya. Tidak pernah satu kali pun Dia lewatkan untuk tidak menolong kita. Mari buka hatimu. Berikan yang terbaik pada Tuhan, ini aku. Aku ingin menyerahkan hidupku hanya padamu Tuhan. Haleluya Yesus. Mata kami tertuju padamu. Kekuatanku hanya di dalam-Mu. Erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat aku mengerti. Ku pilih untuk tetap percaya. Ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Mari para wanita Tuhan angkat pujian ini bagi Tuhan. Mata kami tertuju padamu, amin Yesus. Kekuatanku hanya di dalam-Mu. Erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat aku mengerti. Kami mau pilih tetap percaya Tuhan. Ku pilih untuk tetap percaya. Ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidup.
kata hebatnya Tuhan, kita bangkit berdiri. Katakan dari hatimu yang paling dalam. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku. Benar Tuhan, anugerah-Mu seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Mari para wanita hebatnya Tuhan, angkat pujian ini dengan iman, katakan anugerah-Mu jadi perisaiku. Benar Tuhan Yesus, anugerah-Mu melingkupi setiap kami Tuhan. Walau yang lain pergi, yang lain meninggalkan, namun Engkau ada buat kami Tuhan. Oh anugerah-Mu jadi perisai buat kami. Engkau membentengi kami Tuhan, dengan berbagai persoalan dan pergumulan, namun Engkau tetap ada buat kami Yesus. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingi. Amin, amin Tuhan. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku.
Katakan betapa Engkau mengasihinya. Katakan betapa Engkau memujanya. Katakan betapa Engkau mengasihi Yesus. Di dalam kesakitan Dia hadir. Di dalam kesusahan Dia hadir. Di dalam segala jalan yang berliku-liku Ia menggendong kita. Di dalam segala hal Dia selalu ada buat kita. Karena sekali Yesus tetap Yesus. Dengan imanmu katakan kepada Dia yang terbaik. Haleluya Yesus, haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Benar Tuhan, harapanku tak akan hilang. Di dalam Engkau ada pengharapan. Harapan yang indah buat kami Tuhan. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Katakan dengan imanmu sekali, Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Benar Tuhan. Kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku, Kau selalu ada buat kami Tuhan. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Yes, kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Saya sangat percaya ketika pujian dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni, mungkin dalam keadaan hati kita yang batin kita yang terluka, tapi saya percaya Tuhan tersenyum melihat kita. Karena apa? Iman kita tetap menyala buat Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yes. Wanita-wanita Tuhan yang luar biasa. Sebentar lagi kita akan membagi kelompok. Sepertinya cukup ya untuk 6 kelompok. Nah nanti kita akan hitung 1, 2, 3, 4. Ulang lagi 1, 2, 3, 4. Nah di sini kita akan membahas tentang kehidupan. Tentang warna-warna kehidupan yang kita alami. Pasti namanya wanita itu banyak sekali proses yang harus kita alami. Nah pada kesempatan ini
kita akan saling menolong, kita akan saling menguatkan, kita akan saling membagi satu sama lain. Nah, di sini ada 6 tema yang sudah disiapkan. Nanti dari kelompok yang tadi dari 1, 2, 3, 4, 6 ya. Berarti kita 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi diusahakan dalam setiap kelompok itu terdiri dari 4 orang. Kalau bisa ya. Jadi ada 6, nah di sini juga ada 6 tema. Dan setiap kelompok dia harus menunjuk satu koordinatornya lah, kepalanya lah gitu ya. Nanti si kepalanya ini dia akan mengambil undian. Nah di undian itu ada tema-tema yang akan dibahas gitu ya. Nah nanti dari situ, dari temanya itulah kita akan saling sharing satu sama lain gitu ya. Jadi kita mulai aja, mungkin kita hitung 1 sampai 6 mulai dari Kak Ana. Sampai 6. 6. Saya berarti 4, saya masuk ya. Ya berarti pas ya. Wah pas sudah. Nah sekarang mungkin boleh cari yang angkanya sama. Ya kita bikin kelompok. Nah, kalau sudah ketemu kelompoknya, mungkin kursinya boleh dibikin supaya enak gitu ya untuk berdiskusi. Nggak apa-apa, disorong-sorong dikit nggak apa-apa. Ya, nanti kalau sudah, apakah sudah? Ayo. Karena 1. Iya, sudah benar Kak Ana, sudah benar. Nah, kalau kelompoknya sudah lengkap, boleh menunjuk 1 sebagai juru bicara. Kak Siska, Ibu Siska di situ 1, sudah betul. Oh ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah nggak apa-apa, kalau yang ada yang kurang nanti kita selip-selipin. Tenang aja, aku yang ke situ ya. Udah dapat kelompoknya masing-masing? Puji Tuhan. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, berarti benar ya ada 6 kelompok ya. Ayo ibu-ibu, silakan menunjuk siapa juru bicaranya. Kelompok Cilili kelompok apa? Kelompok 3 siapa juru bicaranya? Tunjuk 1. Siapa? Ciani. Ya, Ciani juru bicara di sini. Oh, Cilovina Freddy. Kelompoknya, kelompok berapa, Bu? Kelompok 2 ya? Siapa juru bicaranya? Bu Riris, kelompok 2. Bu Mega kelompok berapa? Kelompok 4, Bu Mega juru bicara, sip. Riris, kelompok 5 juru bicaranya? Oh, oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, baru 5 ya? 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya, 1 lagi di belakang. Jadi pas ya ada 6 kelompok. Oke. Sekarang ya, atau boleh juga sih di spill kalau memang perlu PIC. Ya, oke. Jadi sudah ada 6 kelompok ya.
Berarti saya masuk di kelompok terakhir ya, kelompok 6. Sudah? Nah, sekarang Kak Eva, yang nomor-nomor yang buat ambil, sudah ya? Nah, juru bicara boleh mengambil angka ya, pilih, boleh bebas memilih. Nanti ketemunya angka berapa, baru ditentukan temanya apa. Tar. Nomor-nomornya ada di, oh ini, oke. Sini, Bugem. Cek. Jadi kan ada Kak Ada Eva saya. Tunggu sebelum semuanya berjalan, kira-kira ada yang mau tukeran nggak? Kali di satu kelompok tuh pengerja semua, jemaat semua. Boleh. Coba dilihat-lihat lagi. Udah oke ya? Udah oke, udah ada Situ juga udah pastor, 2. udah ada evangelis. Sudah ada pendoa, sudah Ini sih kayaknya. kayaknya Ibu Mega Udah. sendiri nih. Mungkin Bu Siska ada tukeran sama satu ke sini. Oh ya, Situ Bu udah ada Santi, Bu Rita. Santi di sini, Bu Santi. Nah, Iya, Bu Siska ke situ. ya Bu Santi. Udah tinggal di sana aja Ya, sih. nanti aku di ujung sana. Nah, Oke, karena ininya kebetulan ada 6, saya kasih sesuai grup. Ini. Yuk. oke. Sesuai grup. Ini grup berapa? Grup 1. Oh, temanya sudah ada ya. Temanya sudah ada grup 1. Berapa Bu? Ci? Ini boleh ambil pulpennya? Boleh sih 2 lah. Oke. Ini grup berapa? Pulpen? 2 aja kali. Pulpennya 2 aja. 1, 2. Boleh. Len grup berapa? Sudah? Ayo, Bu Mega, pulpen? Iya, 1 atau 2 boleh. Kalau misalnya ada yang mau itu nambah. Iya, pulpen. Silakan. Waktunya 15 Jadi ini menit sudah ya. ada judul memilih iman daripada Untuk ketakutan. Nah, diisi. ini yang akan dibahas. Lalu nanti Semua ini. jubirnya yang akan berbicara untuk setiap Boleh pokok begitu, boleh. yang sudah Sesuai dipilih. dengan panggilan masing-masing aja. Oh iya, jadi kan di situ di setiap tema itu kan ada beberapa subtema lah ya. Ada yang 3, ada yang berapa. Nah itu mungkin tergantung dari kelompoknya. Bagaimana membaginya gitu ya Bu Gem ya. Kan di tema itu ada beberapa judul lah gitu ya. Jadi judulnya itu boleh misalnya Bu Siska. Oh Bu Siska kayaknya cocok di nomor berapa. Boleh sharingkan si subtema itu. Karena kan ada beberapa tema. Atau boleh juga di sharing bersama-sama juga boleh. Terserah nyamannya gimana. Intinya semua akan dirangkum dan mempresentasikan hasilnya. Jadi harus benar-benar gitu ya. Oh iya, oh iya ya, saya sudah udah diusir sama Bu Gem. Soalnya kesian ya bertiga ya.
Waktunya tinggal 3 menit lagi. Apakah perlu tambahan? Ntar curhatnya juga lama lagi loh. 5 menit lagi ya. Jadi 8 menit lagi waktunya.
Tes. Ya, waktunya tinggal 1 menit lagi. Siapa yang sudah siap, boleh jubirnya mempersiapkan. Mic 2 ya Mel. Apakah ada yang sudah siap? Sudah? Kelompok berapa ya? Kelompok 3 duluan ya. Yang mana selesai duluan aja. Yuk jubirnya siapa? Ayo Ciani. Silahkan. Beda-beda. Pertanyaan beda-beda. Halo, shalom semuanya. Kira-kira perlu waktu berapa lama lagi? Biar sekalian semua. Harusnya udah. Sudah, pada doa. Sesi doa. Ya udah jangan ikutan ya. Kita nungguin mereka selesai doa. Oke. Cek. Cek. Oke, udah semua ya, waktunya udah selesai ya. Nggak apa-apa di setiap kelompoknya masing-masing. Berarti kelompok pertama yang jubirnya siapa kelompok pertama? Silakan Bu. Ya silakan berdiri Bu Ana. Yuk minta perhatiannya. Terima kasih diberi kesempatan. Tadinya kita adu-aduan ini, coy. Ibu-ibu ini pasti nggak mau kami berdua gitu ya. Tapi begitu dibahas udahlah, Eda aja. Oke. Saya nggak boleh nolak. Perikop kami yang disampaikan diberikan oleh Ibu Gembala itu bicara tentang saat Tuhan terasa diam tetap percaya dari ayat Habakuk 3 ayat 17-19 ayat 7 sampai 19. Saya bacakan dulu ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga dan pohon anggur tidak berbuah, namun aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan. Pertanyaan di grup kami ini, pernahkah kamu merasa Tuhan seolah-olah diam terhadap doamu? Saya rasa kita semua pasti mengalami ini. Teman, kadar yang Tuhan minta sebenarnya kalau saya pribadi kita tadi udah sharing, Tuhan mau kita punya iman yang lebih dewasa lagi. Apa yang saya mau katakan? Saat kita berdoa itu kadang-kadang harapan dasar untuk berharap itu gak ada lagi saudara. Tapi tetap katakan sekalipun pohon ara, sekalipun permasalahan itu tetap ada bertubi-tubi. Tolong jangan lepaskan tanganmu dari aku. Itu bicara tentang kayak Ayub kalau Habakuk bilang Tuhan ini keadilan kok terbalik gitu ya. Tapi saya mau bilang kata ibu-ibu di sini kita punya pergumulan, mungkin pergumulan keluarga, suami, anak. Kadang-kadang kita sepertinya udah nggak kuat lagi saudara. Tapi di sini kami mau belajar, kami bilang bahwasanya apa yang paling tadi pergumulan masalah yang tidak pernah habis-habisnya. Sehingga dasar untuk berharap aja kapan ini? Kita udah berdoa, kita udah berpuasa, kita udah bernazar. So sepertinya Tuhan diam. Tapi satu hal yang mau saya ingatkan kita sama-sama dikuatkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada satu yang tidak kita lihat dengan iman kita. Ternyata setiap permasalahan itu ada maksud Tuhan saat kita mau choose, saat kita mau memilih bahwa itu ada di kendali tangan Tuhan. Itu pertama ya saudara. Terus yang kedua, apa yang paling sulit untuk kamu percaya? Yaitu tadi. Di sini teman-teman bilang ya,
saat tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan meskipun dasar berharap tetap berharap. Meskipun dasar untuk berharap tidak ada, saudara. Kayaknya alah udahlah, saya nggak usah jauh-jauh anak saya sama, alah udahlah sebentar lagi udah begini. Tapi saya sebagai seorang ibu saya tetap katakan, Tuhan kau telah memilih anakku maka kau akan bertanggung jawab dengan anakku. Itu juga suatu declare yang membuat kita bahwa kita percaya bahwa Tuhan kita itu bisa dipercaya, saudara. Ada waktunya Tuhan akan pulihkan, ada waktunya Tuhan akan bangkitkan. Karena tidak ada satupun yang mau terbinasa ya, Tuhan mau sayang sama kita semua. Jadi sehingga kami mengatakan di sini kami tetap percaya meskipun dasar untuk berharap tidak ada. Kemudian tetap percaya bahwa Tuhan tetap setia. Kemudian yang ketiga, percaya pada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tidak pernah, buktinya kita ada saat ini ya. Kemudian yang ketiga, intinya ketika Tuhan kelihatan diam, kami percaya Allah peduli dan layak untuk dipercaya. Amin. Nah itu aja, kita merasakan seperti itu, saudara. Kadang-kadang orang menghakimi kita, orang nggak gini-gini. Sekarang saya mau bilang sama ibu-ibu semua, tetap kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi bagaimana caranya, saudara? Sedikit saya kata, kita harus memilih. Memilihnya apa? Bukan hanya dengan kita rajin seperti ini, Tuhan mau lihat kedalaman hati kita. Apa itu? Mungkin pelanggaran yang dilakukan anak kita ampunin. Kita minta otoritas Tuhan terjadilah menurut kehendak Tuhan. Berarti apa? Seperti Habakuk yang bilang seperti itu. Amin ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kami dapat mendoakanmu? Bu Ana mungkin untuk bagian mendoakan nanti terakhir ya. Oke. Jadi itu aja dua dulu ya. Terima kasih. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Grup 2, jubirnya Ibu Riris. Oh iya, 5 menit ya Bu Riris. Tema yang diberikan dalam kelompok 2 adalah tetap berharap di tengah ketidakpastian. Ayat yang diberikan Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Pertanyaan diskusinya yang pertama adalah dalam hal apa kamu sedang belajar berharap kepada Tuhan? Di rangkumannya kami sedang sama-sama belajar berharap dalam hal ekonomi keluarga, studi anak, usaha, pelayanan yang bisa memberkati dan kita bisa menjadi tauladan. Itulah harapan kami. Diskusinya panjang, tapi itulah harapan inti dari kami berempat sedang belajar berharap kepada Tuhan di tengah ketidakpastian yang artinya kayaknya ada yang single, ada yang sedang berusaha dalam jatuh bangun gitu. Dan dari situ kami melihat pekerjaan Tuhan. Sekalipun dunia kayaknya kesulitan ekonomi, tapi kami percayakan bahwa anak-anak Abraham tidak akan pernah mengemis gitu. Terus yang kedua, apa yang membuatmu tetap bertahan? Dalam diskusi kami yang membuat kami bertahan adalah kami tetap masuk dalam ruang doa. Kami tetap sepertinya intinya gini, jadilah tenang dan berdoa. Di situ kemuliaan Tuhan, mukjizat Tuhan dinyatakan. Sekalipun apa yang tidak pernah kamu pikirkan timbul dalam hati didengar oleh telinga, Dia telah menyediakannya. Jadi itulah yang tetap kami membuat kami bertahan, bahwa ada Tuhan di seluruh pergumulan kami. Memunculkan iman bukanlah sesuatu hal yang dikerjakan, tapi iman adalah sesuatu hal yang tidak terlihat tapi bisa dinikmati oleh banyak hal. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang ingin kamu serahkan kepada Tuhan hari ini? Seluruh kehidupan kami ingin serahkan. Tapi satu hal yang ingin kami serahkan adalah hati kami. Karena seringkali kita menyerahkan hidup seperti yang tadi dibilang Bu Hana, menyerahkan banyak hal tapi hati kita nggak serahkan gitu. Karena seringkali ucapan syukur kita hanya kita nikmati ketika Tuhan memberikan yang terbaik. Tapi kita lupa mengucap syukur ketika Tuhan memberikan kita hal-hal yang tidak kita ingin lewati. Ucapan syukur kita jadi gagal di hadapan Tuhan. Karena kita sering bersungut-sungut, terlalu banyak permohonan yang kita minta. Tapi kita lupa bagaimana apa yang kita minta seharusnya Tuhan sudah sediakan gitu kan. Jadi apa yang ingin kami serahkan kepada Tuhan ialah itu hati kami. Khususnya kita semua wanitanya Tuhan menjadi penopang yang benar.
menyerahkan hati kami bagaimana kita semua mengasihi pasangan hidup, sehingga ketika pasangan imam kita jatuh, kitalah pendoa yang Tuhan izinkan ada di tengah-tengah keluarga, bagi anak-anak dan bagi seluruh usaha bisnis pendidikan, bahkan pasangan hidup mereka bagi kita. Itu aja dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Ya, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kelompok 3. Makasih. Kelompok 3. Shalom semuanya. Diskusi yang kita dapat mengenal identitas diri dalam Kristus, ayatnya Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Pertanyaan diskusinya, apa yang sering membuatmu merasa tidak cukup? Banyak ya, kalau yang membuat kita merasa nggak cukup itu banyak banget sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sepertinya pertama itu kekhawatiran, duit, duit dan duit. Jujur. Kekhawatiran itu yang paling mendasar ya dalam hidup kita gitu. Padahal kita nggak perlu khawatir harusnya. Tapi karena iman kita yang rapuh ya, yang kecil gitu, jadi kita sangat khawatir. Padahal kita punya raja, punya bapak, kita yang teramat sangat kaya ya. Kita yang seharusnya kan apapun kita yang minta asal kita beriman, Tuhan sediakan. Tapi itu yang kadang-kadang membuat kita gak beriman. Jadinya kita mengandalkan diri sendiri. Merasa kurang, kok kayaknya Tuhan itu gak pernah dengerin kita doa gitu. Padahal gak pernah jawab doa kita. Padahal kita sendiri yang gak pernah mengandalkan Tuhan kita yang maha besar, maha kuasa ya. Itu kita benar-benar harus berserah, harus mengandalkan Tuhan sebenarnya. Itulah ya, itu ada ayatnya di 1 Petrus 5 ayat 7, di Matius 6, 25-34, nanti bisa baca sendiri berhubung waktunya. Dan yang kedua, pertanyaannya bagaimana Tuhan mengingatkanmu tentang identitasmu sebagai anaknya. Identitas kita sebenarnya anak raja. Anak yang kaya sebenarnya. Cuma kita suka lupa kalau punya bapak kita yang kaya, yang punya segalanya. Kita sendiri sering mengandalkan kekuatan kita sendiri. Padahal kalau kita berjalan di dalam jalannya, beriman bersama Tuhan, kita pasti akan kuat dan gak mungkin kita akan terjatuh, tergeletak gitu kan. Tuhan sendiri pasti akan sanggup menyelesaikan segala apa yang kita rasakan, apa yang kita kata Bu Ana, duit-duit. Kalau kita kekurangan apapun pasti Tuhan akan menopang kita gitu kan. Tapi lah itu kadang kita kurang beriman padanya. Dan kita padahal udah Tuhan ingatkan lewat firman-Nya, yaitu ada di 1 Yohanes ayat 3 ayat 1 dan Roma 8 ayat 15 juga suka lewat Roh Kudus dalam hati kita. Roh Kudus sudah mengingatkan kita, tapi kita suka bebal, suka bandel, nggak mau mendengarkan gitu kan ya. Itu yang nomor 2. Terus yang nomor 3, apa yang ingin kamu doakan hari ini? Wah, ini banyak bener sih kalau gitu. Banyak banget sih kalau kita bilang doain. Tapi yang pertama ya, dari diskusi kita semua ini, kita mau melepas segala kekhawatiran kita. Kita mengandalkan Tuhan, mau berjalan dalam tuntunannya gitu, agar kita punya damai sejahtera, ketenangan. Karena kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang maha kuasa. Dari ayatnya ada di Yeremia 17 ayat 7-8. Gitu aja, sekian, terima kasih. Ini kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kelompok 4. Shalom, kelompok 4, temanya memilih mengampuni daripada menyimpan kepahitan. Dari Efesus 4 ayat 31-32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan.
Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dari diskusi kelompok kita, pengampunan adalah suatu bentuk ketaatan di mana Tuhan sendiri sudah memberikan teladan bagi kita saat Dia mengampuni kita di kayu salib secara sempurna. Dan pertanyaannya adalah, apakah ada luka yang masih sulit kamu lepaskan? Dari kita berempat, puji Tuhan, bukan gak ada luka, pernah ada. Cuman puji Tuhan sudah dipulihkan dan sudah melewati masa prosesnya. Gitu. Gak mungkin gak pernah luka lah ya. Yang berikut adalah apa yang Tuhan sedang ajarkan tentang pengampunan. Pertama, Tuhan ingin kita mengampuni, yang tadi seperti saya bilang, karena dari diskusi kita tanpa mengampuni adalah menjadi sumber penyakit bagi tubuh kita gitu ya. Dan seperti kesaksian dari rekan kita Ibu Dewi, saat dia kepahitan dengan iparnya, mungkin di antara kita juga ada yang pernah mengalaminya gitu loh. Saat dia merendahkan dirinya untuk memulai berdamai dengan iparnya, dia merasakan ada kelepasan yang terjadi, ikatan yang lepas dari hatinya gitu loh. Jadi benar-benar mengampuni adalah suatu bentuk ketaatan. Tapi kita tidak mampu mengampuni tanpa kita paham akan firman Tuhan. Ibu ini kan sebelumnya seorang Katolik, dia ikut-ikut persekutuan kita, akhirnya dia mengerti dari situ, oh firmannya seperti ini, harus mengampuni, dan dia praktek gitu loh. Dan dia mengalaminya, mengalami kelepasannya dari Tuhan. Jadi kembali lagi, tidak mungkin kita bisa mengampuni tanpa kita memahami akan kebenaran firman Tuhan. Terus berikutnya adalah pengampunan adalah sesungguhnya alat promosi bagi Tuhan, karena di balik pengampunan akan ada berkat jika kita menang. Kita menang. Apabila kita tidak mengampuni, itu adalah penghalang bagi berkat-berkat di hidup kita. Itu aja kayaknya. Udah itu semua ya. Udah. Oh, satu lagi, jika kita ingin hidup damai, ya memang harus mampu untuk mengampuni gitu loh. Kerendahan hati gitu. Jadi nggak mungkin ada kedamaian tanpa kita mampu mengampuni satu dengan yang lain. Itu aja dari kelompok 4. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kelompok 5. Jubirnya pipis. Belum. Datang nggak Jubir? Belum. Anaknya, cucunya. Oke, baiklah. Kami dari kelompok 6 singkat padat dapat tema kasih karunia Tuhan cukup di setiap musim kehidupan. Pertanyaan diskusi kami tadi, musim kehidupan seperti apa yang sedang kita jalani saat ini. Kita tadi sudah rangkum kalau kita sedang mengalami beberapa musim, ada musim penantian, musim apalagi tadi, pertumbuhan, dan juga musim semi. Tapi kita semua percaya kalau ya saat ini kami sedang berada dalam musim pembentukan, penantian, dan musim semi tadi. Tuhan sedang membentuk karakter dan iman kami melalui setiap proses yang kami jalani. Di tengah penantian kami belajar untuk tetap berharap dan mempercayai waktunya Tuhan. Kami juga melihat tanda-tanda kehidupan karena Tuhan mulai menumbuhkan hal-hal baik di dalam hidup kami. Seperti yang tertulis dalam Pengkhotbah 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kami percaya bahwa setiap musim memiliki tujuan dan Tuhan selalu bekerja mendatangkan kebaikan pada waktunya yang sempurna. Kasih karunia Tuhan memampukan kami merasakan ketika kami tidak mampu, kami dapat melangkah dengan iman dan pengharapan. Begitu. Cukup ya? Ya. Terima kasih. Ya, kelompok 5 yang terakhir. Ya, baiklah. Dari kelompok 5, perikopnya berjudul memilih iman daripada ketakutan. Ini dari judulnya udah ngeri ya.
mau iman apa ketakutan, itu beda-beda tipis gitu loh. Tapi bagaimana tadi kami berdiskusi dengan teman-teman, diambil dari ayat Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Pertanyaan diskusinya, ketakutan apa yang sedang kamu hadapi? Ya sebetulnya jawabannya hampir sama teman-teman semua dari hasil sharing kami, ya dari segi usaha, ekonomi gitu kan. Itu terutama lah di hari-hari sekarang ini yang begitu melihat begitu banyak berita yang membuat kita khawatir dan gentar menghadapinya gitu loh. Dari pasangan hidup anak kita juga, karena jujur secara di era media sosial kayak gini cukup mengkhawatirkan dan menakutkan gitu. Selain maaf kata berita-berita yang memang sepatutnya belum jadi konsumsi anak kita sudah diserap gitu loh, sudah menjadi yang sebelum ditanyakan udah ditanyakan duluan. Ya, sebetulnya kapasitasnya belum ada di situ. Yang mau berumah tangga pun menjadi suatu kekhawatiran yang besar. Kok suami zaman sekarang ada, kalau kita kan dulu nikah, zamannya saya nikah ya nikah aja. Kita nggak berpikir suami kita nanti bakal mukulin kita nggak, bakal ngasih makan kita, tidak. Kita tidak berpikir seperti itu. Kita percaya sama Tuhan bahwa apa yang sudah dipilihkan Tuhan terhadap pasangan kita itu pasti yang terbaik gitu loh. Tapi beda dengan pemikiran pola anak hidup anak sekarang. Karena dia terlalu banyak dicekokin dengan media sosial yang KDRT lah, yang ditinggalkan selingkuh lah, terutama berita selingkuh yang makin kesini makin membuat anak-anak kita cukup worry untuk menikah gitu. Terus jadi hubungan dengan Tuhan gitu loh. Jadi dari sekian diskusi kami juga ada ketakutan diterima nggak ntar ya gitu ya. Masuk dalam kerajaan surga nggak kita ya. Wajar sih, saya juga tiap malam mikir, aduh hidup aku udah berkenan belum ya. Jangan-jangan nanti gue di endingnya malah ditolak gitu loh. Itu hal kekhawatiran semua manusia lah gitu. Jadi dengan begitu saya hanya bisa berdoa, moga-moga saya dan seisi rumah tangga saya ada dalam perkenanan Tuhan. Amin. Semua juga ibu-ibu di sini, anak dan suami kita boleh menikmati sama-sama dalam kerajaan surga. Itu yang kita doakan. Amin. Gitu kan. Terus ada lagi kekhawatiran soal kesehatan. Maklum ya udah nenek-nenek. Soalnya sebagian yang gini masih muda. Usia kita di sini soalnya udah di atas 50, jadi khawatir tentang bisa nggak ya nungguin anak misalnya, karena memikirkan kesehatan kita yang semakin hari semakin menurun, apalagi mungkin ada note yang memang udah ada penyakitnya yang cukup memang menjadi suatu concern bagi kami di sini gitu loh. Jadi itulah poin-poin tentang kekhawatiran di kelompok kami. Tapi di pertanyaan kedua, bagaimanakah Tuhan menguatkan dari hasil diskusi kami melalui apa? Satu, masuk kamar, ya kan? Saat pagi subuh mungkin jam 5 ibu saya udah bangun, pastilah nggak mungkin ya. Kita hanya bisa menggunakan tangan dan kaki kita untuk berlutut dan meminta apa sih yang Tuhan mau. Pujian dan penyembahan mungkin yang itu selalu menguatkan kami ibu-ibu di tempat ini. Terus tentang firman Tuhan juga. Jadi selesai doa pagi, selesai pujian penyembahan, lanjut dengerin firman Tuhan. Itu menjadi sumber kekuatan yang memang ekstra yang saya rasakan kalau setiap pagi gitu loh. Jadi saya menghadapi hari ini, saya melangkah bersama Tuhan, pasti beres, pasti bisa gitu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam pergumulan yakin dan percaya Tuhan berikan jalan keluar gitu loh. Dan yang ketiga menurut kami adalah kita mempunyai komunitas yang tepat. Contohnya di Wing, ya kan? Di Wing, ibu-ibu di sini mah baik-baik semua, tidak menyesatkan seperti ibu-ibu luar sana, ya kan? Gitu loh. Ibu-ibu di sini mah luar biasa pokoknya. Beri kemuliaan dong buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan dong. Jadi saya merasakan dalam artian sejak gabung di Wing, banyak hal yang saya dapat gitu untuk bertukar pikiran dengan ibu-ibu. Gitu. Jadi banyak hal yang saya bisa gali gitu kan selain jadi kalau menurut saya ya selain itu juga ya mungkin kalau di gerejanya sini mungkin namanya apa sel ya, sel grup ya. Ya, sel nah group. itu yang bisa dilakukan gitu caranya Tuhan untuk menguatkan kita. Karena pentingnya sel group itu sangat-sangat penting gitu loh. Seperti yang meskipun tadi cuma sekedar 5 menit atau 10 menit, beberapa kata-kata itu bisa menguatkan kita. Gak
Nggak usah takut, nggak usah khawatir, bersama Tuhan pasti bisa. Amin, amin. Ada amin ibu-ibu? Oh, biar kagak ngantuk ini kok sepi senyap begini. Ya, poin yang ketiga adalah apa sih yang mau diserahkan? Sorry tadi. Apa yang ingin diserahkan kepada Tuhan melalui doa? Kalau menurut pendapat kami akan menyerahkan hidup kami seutuhnya buat Tuhan. Hidup kami hanya untuk kemuliaan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Ya, itulah yang menjadi kekuatan bagi kami. Biarlah ibu-ibu di tempat ini juga menjadi ibu-ibu yang luar biasa dipakai Tuhan. Hidup kita menyerahkan semuanya ke dalam Tuhan. Biarlah juga kita mendapatkan perkenanan akan Tuhan. Biar kita di ending sama-sama ada dalam kerajaan surga bersama keluarga kita. Kita ibadah wings juga di surga amin, ya. Melalui kamu. Ya mungkin Beri kemuliaan itu aja Tuhan sharing dari Yesus. kelompok 5. Makasih Tuhan Yesus memberkati. Ya, ada waktu 10 menit lagi untuk kita saling mendoakan. Saya persilakan untuk setiap grup saling mendoakan satu sama lain. Kalau memang ada doa khusus yang mau didoakan, dipersilahkan. 10 menit ya waktunya.
Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa yang sangat diberkati dengan diskusi firman hari ini? Ya, mungkin bisa kembalikan kursinya ke tempat masing-masing dan duduk di tempatnya. Saya ada merangkum sedikit. Sebagai anak Tuhan, Tuhan juga tidak pernah menjanjikan bahwa hidup kita akan selalu baik. Tapi Tuhan berjanji akan menyertai kita di dalam setiap apapun yang kita lewati. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita. Kadangkala perjalanan hidup kita memang tidak mudah. Ada saat-saat sepertinya Tuhan diam, sepertinya Tuhan tidak menjawab setiap doa kita. Kita merasakan hati yang sakit, kita merasakan ketakutan, kita merasakan kekhawatiran seperti yang tadi sudah para jubir juga katakan bahwa pasti ada saatnya di mana kita juga merasa kita tidak sanggup. Tapi percayalah firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kemenangan hidup bukan ditentukan oleh manusia atau keadaan, melainkan oleh Tuhan yang kita percaya sebagai penolong dan juru selamat kita. Dan kalau kita sudah percaya kepada Tuhan dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan juru selamat dalam hidup kita, kita tidak boleh mengecewakan Tuhan dengan ketidakpercayaannya kita. Bukan kita gak boleh khawatir, boleh, tapi kita jangan hidup di dalam kekhawatiran tersebut. Ketika Tuhan terasa diam, kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap bekerja. Ketika masa depan tidak pasti, kita tetap berharap karena Tuhan memegang hari esok. Di dalam Habakuk 3 ayat 17 dan 19 berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Firman Tuhan gak bohong, firman Tuhan itu akan memberi kekuatan di dalam hidup kita. Maka dari itu seperti tema NIC, grow deeper, go higher. Bagaimana kita harus grow deeper? Kita harus membaca firman Tuhan. Wanita hebat di tempat ini harus tahu, saat kita membaca firman Tuhan, mungkin yang kemarin kita baca kita masih ingat, tapi 2 hari, 3 hari atau minggu lalu yang kita baca, kita lupa. Tapi jangan salah, semua itu udah terdownload di dalam pikiran kita. Waktu kita menghadapi masalah ataupun menghadapi badai, percayalah Tuhan akan mengingatkan kita lewat firman-firman yang sudah kita baca. Maka daripada itu jangan lupa baca firman setiap hari, karena kita harus bertumbuh ke dalam. Untuk kita bertumbuh ke atas, kita harus lebih dahulu bertumbuh ke dalam. Ketika dunia mencoba menghakimi kita, ingatlah identitas kita di dalam Kristus. Itu ada di dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Itu berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam Dia. Jadi kita harus ingat, identitas kita itu anak Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita kuat di dalam Tuhan dan melakukan pekerjaan Tuhan. Ketika kita disakiti, pilihlah untuk mengampuni. Karena Kristus terlebih dahulu mengampuni kita. Efesus 4 ayatnya yang ke-31 dan 32 berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap seorang yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi firman Tuhan yang bilang, kalau kita mau diampuni, kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ketika rasa takut datang, pilihlah iman percaya karena Allah menyertai kita. Di dalam Yesaya ayatnya yang ke-41
Yesaya 41 ayatnya yang ke-10 berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Dan ketika kita merasa lemah dan tidak mampu, pilihlah untuk bersandar pada kasih karunia-Nya yang selalu cukup. Di dalam 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9 berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi jangan kita merasa, aduh kok kita kayaknya lagi lemah. Baca firman Tuhan, karena di situ ada Tuhan. Amin. Demikianlah hidup kekristenan kita, itu adalah kehidupan dalam pertandingan iman. Kita harus memilih percaya kepada Tuhan daripada kita berputus asa. Harus berharap daripada menyerah. Harus menerima identitas dalam Kristus daripada identitas dunia. Harus mengampuni daripada menyimpan kepahitan. Harus beriman daripada dikuasai ketakutan. Dan harus bergantung pada kasih karunia Allah daripada kekuatan kita sendiri atau kekuatan suami atau kekuatan gembala atau kekuatan orang-orang yang mungkin menurut kita lebih kuat dari kita. Karena Tuhan yang ada di dalam diri kita itu sama. Tuhan kita adalah Tuhan yang kuat, yang dahsyat. Hidup orang percaya bukanlah hidup tanpa badai, tetapi hidup yang tetap berdiri teguh walaupun ada di tengah badai. Karena Kristus adalah sumber kekuatan dan pengharapan kita. Terima kasih buat diskusi hari ini. Saya percaya kita saling menguatkan satu sama lain. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Saya undang semua bangkit berdiri, kita akan naikkan satu pujian. Saya undang worship leader dan para singer. Kita mau katakan kekuatan di hidup ini hanyalah pada Tuhan Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari sama-sama kita katakan kekuatan di hidup ini hanya kita dapat dari Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Karena melihat,
percaya Tuhan, aku percaya. Bukan karena melihat, Tuhan mendengarkan namun setiap pujian yang karena kita nyanyikan siang hari ini. firman-Mu yang selalu digenapi. Biar firman Tuhan itu tergenapi dalam hidup Ku kita. percaya, Kuncinya satu, kita harus bukan percaya. karena melihat, Percaya kekuatan Tuhan itu namun dahsyat. karena firman Percaya kekuatan Tuhan tiada akan pernah membuat kita berubah. kuat menghadapi segalanya. Terima kasih Bapa, sebab aku percaya, Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. biar musik mengalun dengan lembut. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat waktu-Mu yang indah hari ini Bapa. Ini pujian yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Bahwa kami percaya Tuhan, walau kami tidak melihat Tuhan. Kami percaya Engkau ada beserta dengan kami menghadapi badai kehidupan ini Bapa. Tuhan terus berkati hati kami, kuatkan dan teguhkan hati kami untuk kami percaya akan janji-Mu Tuhan, akan firman-Mu Bapa, bahwa Engkau akan membuat kami kuat melewati setiap badai, bahwa Engkau akan membuat kami kuat mencapai garis akhir. Satu kerinduan kami Tuhan, nama kami tercatat di dalam kitab kehidupan-Mu Bapa. Kami boleh berkumpul bersama keluarga kami semua di kerajaan-Mu yang kekal Tuhan. Terima kasih Bapa, biar Engkau yang menjamah setiap hati kami di tempat ini. Siang hari ini Tuhan, dengan setiap beban dan masalah kami Tuhan, kami bawa Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami tahu Tuhan, kekuatan kami hanya ada di dalam-Mu Bapa. Terus kuatkan dan teguhkan hati kami Bapa, biar saat kami meninggalkan tempat ini, pola pikir kami sudah diperbaharui lebih lagi. Untuk kami lebih percaya lagi akan kekuatan firman-Mu Tuhan. Biar saat kami meninggalkan tempat ini, kami boleh menjadi wanita-wanita yang menjadi kuat di dalam Tuhan, menjadi tiang doa di tengah-tengah keluarga kami, dan membawa keluarga kami masuk ke dalam kerajaan-Mu yang kekal. Ini kerinduan kami Tuhan, dan saat kami percaya Bapa, kami tahu Engkau memampukan kami melewati semua badai kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap wanita-wanita-Mu yang hadir siang hari ini, biar mereka Tuhan boleh menjadi berkat saat di luar sana. Kehidupan mereka boleh mencontohkan surat Kristus yang terbuka, dan mereka boleh menjadi kebanggaan Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu para wanita-Mu siang hari ini Bapa. Sebab aku percaya Tuhan, walau kami tidak melihat Bapa. Haleluya Yesus. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sebab aku Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Terima kasih Tuhan atas firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Dan terima kasih untuk kami boleh saling bersharing di pada sore hari ini di dalam ibadah Wings. Kami percaya memberikan kekuatan buat setiap kami ya Bapa. Kami percaya Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari setiap kita wanita hebat yang dikasihi Tuhan sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus berkati.
Haleluya. Terima kasih para wanita-wanita hebatnya Tuhan. Beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Terima kasih loh bisa saling sharing, bisa saling mendoakan. Semoga di bulan depan kita bisa melakukan lagi yang seperti ini ya. Baik, wanita-wanita hebatnya Tuhan. Saya mau menyapa, apakah ada yang baru pertama kali hadir ibadah Wings sore hari ini? Boleh lambaikan tangannya? Ibu Ana. Oh, oke. Ibu baru datang. Oh, baru pertama, selamat datang Ibu. Semoga ibadah Wings bulan depan boleh datang lagi ya. Baik. Oke, baik wanita-wanita hebatnya Tuhan. Jangan lupa nanti malam ada ibadah tengah minggu akan dilayani oleh Pastor Yeri Patina Sarani. Jadi boleh bawa keluarga, saudara, suami terutama untuk ibadah nanti malam. Dan pengumuman ini penting. Kalau tadi kita udah saling sharing, kalau kali ini buat para wanita-wanitanya Tuhan, kami mengundang bagi yang rindu membagikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan pada wanita-wanita hebatnya Tuhan, baik itu dalam keluarga, apakah itu tentang karir, apakah tentang perjalanan iman, boleh dibagikan di kesaksian untuk bulan depan. Jadi kalau saya nih mau kesaksian nih di ibadah Wings, boleh nanti boleh hubungi Kak Eva ya. Kami sangat rindu untuk para wanita-wanita hebatnya Tuhan untuk membagikan kesaksian-kesaksiannya. Jadi biar kita juga saling diberkati juga oleh kesaksian para wanita hebatnya Tuhan. Baik, sebentar kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Persembahan akan didoakan oleh Bu Ana sambil, Ibu Riris. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat semua perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tahu kami bisa hadir sore hari ini bukan kuat dan gagah kami. Kami wanitanya Tuhan, kami penopangnya bagi keluarga kami. Bahkan kami adalah wanita yang tangguh dalam gereja kami. Terima kasih untuk ibadah yang Tuhan pimpin dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kau juga memberkati Ibu Gembala kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Ajar kami memberi dengan cara yang benar di hadapan Tuhan. Agar setiap persembahan yang kami berikan menjadi kesukaan bagi Tuhan, tidak menjadi kedukaan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memberi, mari sama-sama katakan amin. Haleluya, kita berikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari sambil kita memberikan yang terbaik, kita angkat pujian bagi Tuhan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala. Aku cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Shalalalalala. Saya
Bisa berdiri jadi nggak duduk lagi ya. Mendukung, mendoakan satu dengan yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, sharing yang luar biasa ini Tuhan. Biarlah menjadi tolok ukur buat kami menjalani setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami boleh ada di sini karena kemurahan-Mu, karena undangan-Mu Tuhan. Kami orang-orang spesial Tuhan. Kami wanita-wanita-Mu Tuhan. Wanita-wanitanya Tuhan yang Kau pilih Tuhan untuk ada di tempat ini Tuhan. Biarlah kami diberi kekuatan Tuhan, diberi kesabaran menghadapi kehidupan ini Tuhan. Karena kami adalah tiang-tiang doa buat keluarga kami, buat lingkungan kami Tuhan, buat anak-anak kami, anak cucu-cucu kami, buat suami kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri memberikan kami Tuhan, kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, buat ibu-ibu di tempat ini Tuhan, apapun pergumulan mereka Tuhan, Engkau sendiri yang memberi jalan keluar Tuhan. Apapun Tuhan masalah yang mereka hadapi Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang memberi solusi Tuhan. Setiap Tuhan beban yang mereka tanggung saat ini Tuhan, Engkau beri kelegaan Tuhan. Apapun itu Tuhan, kami percaya Engkaulah satu-satunya jalan keluar bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan, setiap yang sakit dipulihkan. Kami percaya Tuhan, Engkau tabib yang ajaib Tuhan. Kami percaya Tuhan, bersama-Mu Tuhan, kami punya sukacita. Bersama-Mu kami boleh punya ketenangan Tuhan, di dalam menghadapi kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk NIC Tuhan yang memberi wadah buat Wings di tempat ini Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan, jiwa-jiwa wanita-wanitanya Allah boleh hadir di tempat ini Tuhan. Menerima kekuatan dari Tuhan, menerima urapan dari Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau satu-satunya pengharapan kami. Hanya satu-satunya Engkau Tuhan yang perlu kami terus Tuhan. Mata kami tertuju hanya kepadamu Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan, kami goyah. Tanpa Engkau Tuhan, kami tak mampu Tuhan menjalani setiap kehidupan ini Tuhan. Karena kami tahu kehidupan ini sangat berat Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, kami menjadi penolong buat keluarga kami Tuhan. Kami menjadi penolong anak-anak kami, penolong suami kami Tuhan. Itu tugas tanggung jawab kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai setiap kami Tuhan. Engkau menyertai setiap langkah kaki kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan, kami juga akan kembali pulang ke rumah masing-masing Tuhan. Sertai setiap langkah kami Tuhan, sampai di rumah dengan selamat Tuhan. Dan sebagian ada yang terus mengikuti ibadah tengah malam nanti Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan tetap ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Sebentar kami juga menerima doa berkat dari hamba-Nya. Haleluya. Mari wanita hebatnya Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Allah yang adalah Bapa kita. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah yang adalah Bapa kita. Cinta kasih dari putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang erat dan manis dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai sore hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan bersama kita katakan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, ibadah telah selesai dan selamat melanjutkan aktivitas kembali dan sampai jumpa pada ibadah berikutnya 2 minggu ke depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.